Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Kembali lagi ke konten Alur Cerita Film. Pada video kali ini gua mau bahas film horor seram Indonesia berjudul Pengabdi Setan 2017. Ya, film ini rilis pada tahun 2017 lalu dan disutradarai oleh Bang Joko Anwar. Film ini juga digadang-gadang menjadi film terseram dan terlaris di masanya. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang sedang dalam masalah keuangan semenjak sakit ibunya yang misterius. Tapi setelah 3 tahun lebih sakit, si ibu meninggal dunia. Nah, semenjak kejadian itu, keluarga tersebut terus diganggu hal-hal mistis. Mereka pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka. Penasaran kan gimana kelanjutan kisahnya? Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Dan ini dia film Pengabdi Setan. Ya, film diawali dengan diperlihatkan ada seorang wanita bernama Rini yang saat itu pergi ke perusahaan dengan maksud meminta royalti dari album lagu ciptaan ibunya yang bernama Mawarni. Tapi usahanya gagal, lantaran penjualan album itu tak lagi laku, apalagi semenjak 3 tahun lebih ibunya Rini sakit dan karirnya semakin meredup. Setelah itu Rini pun kembali ke rumahnya yang ada di pinggiran kota. Lebih dari 3 tahun dan dia sudah tua, jadi tidak ada lagi yang dengar ibu kamu. Ya, Rini pun tiba di rumahnya, dan dari sini kita tahu bahwa keluarga Rini sedang dalam kesulitan ekonomi, di mana ibunya yaitu Mawarni menderita sakit misterius yang menyebabkan ia tak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dan di rumah itu Rini tinggal bersama ayah, ibu, ketiga adiknya, dan neneknya yang merupakan ibu dari ayahnya. Rini kemudian membicarakan masalah itu kepada ayahnya. Sebenarnya mereka telah menjual rumah demi bisa mengobati ibunya. Namun uang hasil jual rumah ternyata belum cukup. Dan sekarang mereka tinggal di rumah si nenek. Jadi gimana? Uang tabungan Bapak udah habis waktu itu. Di sana Rini mendengar suara lonceng ibunya, yang mana suara lonceng tersebut adalah cara ibunya untuk memanggil dan meminta bantuan. Saat ditengok, si ibu tampak ketakutan terus menatap ke arah dinding, namun tidak ada apa-apa. Di malam harinya, adiknya Rini yaitu Tony pulang ke rumah. Tony membawa uang yang cukup banyak yang dia dapat dari penjualan motor dan jam tangan. Singkat cerita, malam yang semakin larut, Rini mendengar suara lonceng ibunya. Rini pun pergi ke kamar yang melihat ibunya tampak berdiri kaku. Dan ternyata ya, semua itu hanya mimpi guys. Namun tak lama setelah Rini terbangun, ia kembali mendengar suara lonceng dari kamar ibu. Dengan rasa tegang, Rini pun pergi ke kamar ibunya dan melihat ibunya yang berdiri persis seperti dalam mimpi. Nah, saat dihampiri, Rini sekilas menengok ke kasur dan tiba-tiba ibunya terjatuh dan dinyatakan telah meninggal dunia dengan tak wajar. Rini pun langsung memanggil bapaknya yang disusul adik-adiknya yang tak kuasa menahan tangis atas kepergian ibunya. Ya, keesokan harinya Mawarni dikuburkan di TPU setempat. Yang di pemakaman itu, Rini bertemu dengan seorang ustadz yang baru pindah ke daerah tersebut. Ustadz itu juga mempunyai anak yang bernama Hendra, yang mengucapkan bela sungkawa kepada Rini. Di malam harinya setelah selesai tahlilan, ayah Rini memutuskan untuk menggadaikan rumah dan pergi ke kota untuk bekerja. Awalnya sempat diprotes oleh Rini karena si bapak pergi di saat suasana masih berduka. Namun gimana lagi, si bapak harus cepat-cepat cari uang demi bisa hidupi keluarga. Dan Rini pun kini tinggal bersama ketiga adiknya dan si nenek di rumahnya. Ibu baru meninggal kemarin. Besok bapak sudah mau keluar kota. Nah, malam itu awal teror yang dialami oleh keluarga Rini. Mereka diteror oleh sosok yang menyerupai ibu. Berawal dari Tony yang sedang asik mendengar radio. Tiba-tiba dengar suara lonceng dari kamar ibunya. Tapi saat dicek keadaan,
ia dikejutkan dengan lonceng yang melayang sendiri. Ya, pagi harinya mereka beraktivitas seperti biasa. Rini disibukkan menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya. Di sana Tony kasih sebuah mainan foto untuk Bondi. Dan di saat Bondi memainkannya, ia melihat penampakan sang ibu. Sementara itu Ian, si bungsu, tengah asik bermain petak umpet dengan si nenek. Di sisi lain, Rini berada di kamar mandi, merasa ada yang memerhatikannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tony di kamar terlihat sedang asik mendengarkan radio. Namun, suara di radio berubah menjadi suara perempuan yang memanggil Tony. Dan tiba-tiba, ya, terdengar itu suara ibunya yang meminta Tony untuk menyisir rambutnya. Sedangkan Ian yang ingin buang air kecil meminta Bondi untuk menemaninya. Setelah akan kembali ke kamar, mereka merasa takut dengan foto mendiang ibunya. Namun, entah apa yang dipikirannya, Bondi mengambil selimut lalu melemparkan ke arah foto yang di dinding dan inilah yang terjadi. Rini yang mendengar adik-adiknya menjerit ketakutan, lalu datang untuk menenangkannya. Di sisi lain, si nenek terlihat sedang menulis surat dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Siang harinya, Tony memilih untuk mengubur barang-barang milik ibunya supaya arwah sang ibu tenang dan tidak mengganggunya. Di tempat lain, Rini sedang berbincang dengan Hendra. Hendra bercerita bahwa ketika ia berada di kuburan, ternyata Hendra melihat sosok yang menyerupai Ibu Mawarni. Bahkan sosok itu Hendra lihat berada di rumahnya Rini. Aku melihatnya. Namun Rini tidak percaya hal tersebut. Lalu Hendra meminta Rini untuk segera pindah dari rumah itu. Tapi Rini memilih untuk menunggu ayahnya pulang. Baru mereka pindah. Ya, setelah tiba di rumah, Rini mendengar suara jeritan Bondi. Bondi sangat syok karena melihat si nenek tewas tenggelam di dalam sumur. Beberapa hari kemudian, Rini menemukan surat milik nenek yang ditujukan untuk Pak Budiman. Rini pun mengantarkan surat itu ditemani oleh Hendra. Nah, di sini kita tahu bahwa Pak Budiman adalah paranormal dan penulis di majalah mistis. Dan dari Pak Budiman juga kita tahu bahwa si nenek sebenarnya tidak setuju jika anaknya menikah dengan Mawarni. Karena Mawarni tidak bisa memberi keturunan. Dan untuk mendapatkan keturunan itu, Mawarni mengikuti sekte penyembah setan. Jadi berdoa kepada siapa? Iblis. Rini pun pergi dari tempat itu, tapi sebelum pergi, Pak Budiman memberi majalah mistis untuk Rini baca. Sementara itu Bondi, setelah kejadian yang menewaskan neneknya, ia berperilaku aneh, seolah seperti ingin mencelakai Ian. Dan di suatu malam, Ian dihantui oleh arwah nenek, sampai akhirnya Ian hampir celaka. Ian tidak bisa meminta tolong karena ia menderita gagu. Tapi arwah nenek menghilang, dan Ian pun selamat. Beberapa hari kemudian, Tony menemukan majalah pemberian Pak Budiman. Lalu Tony berdiskusi dengan Rini. Tony pun curiga jika ibunya sudah ikut sekte pemuja setan untuk mendapatkan keturunan. Dan ibunya mendapatkan anak melalui hubungan dengan pria lain penganut sekte tersebut. Selain itu, anak terakhir dalam keluarga, yaitu Ian, akan dikorbankan saat berusia 7 tahun. Di sini, Rini tak mau ambil pusing dan tidak mempercayai hal tersebut. Setelah itu, Rini melihat penampakan si nenek. Orang mati itu tidak mengganggu.
Rini kemudian meminta bantuan Pak Ustadz. Pak Ustadz menyarankan mereka untuk lebih giat beribadah sampai pada suatu malam, Rini yang sedang sholat diteror oleh sosok iblis yang mirip sang ibu. Ketiga adik Rini pun tak luput dari teror, sampai akhirnya mereka tak tahan dan meminta agar bisa tinggal di rumah Pak Ustadz untuk sementara waktu. Ya, keesokan harinya Hendra mendapat telepon dari Pak Budiman. Ia disuruh datang ke rumahnya karena ada suatu hal yang penting untuk disampaikan. Hendra pun sampai di rumah Pak Budiman, lalu memberi Hendra sebuah artikel, di mana artikel tersebut ada hubungannya dengan isi majalah yang diberikan kepada Rini. Budiman meminta Hendra untuk mengabari Rini soal hal ini. Di saat Hendra dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ia melihat sosok yang menyeberang di depannya. Hendra pun terjatuh sampai kepalanya terlindas mobil. Dan Hendra pun tewas. Di rumah, Pak Ustadz dikejutkan oleh orang-orang yang mengantarkan jenazah Hendra. Saat jenazah Hendra dibawa masuk ke dalam rumah, kertas berisi artikel itu jatuh dan Rini mengambilnya. Di malam harinya, teror dialami mereka di rumah Pak Ustadz, di mana Rini melihat penampakan Hendra di luar rumah, dan Rini ditarik oleh sosok tersebut. Di sana Pak Ustadz sendiri terlihat tak peduli karena ia sudah kehilangan Hendra akibat ikut campur dengan urusan Rini beserta keluarganya. Sampai akhirnya ayah mereka datang dan membawa mereka pulang. Sesampainya di rumah, Rini memberitahukan kematian nenek kepada ayahnya. Sementara itu di sisi lain, Ian yang sedang buang air kecil tiba-tiba ditarik oleh arwah nenek ke dalam sumur. Tony yang mengetahui hal tersebut meminta tolong kepada ayahnya, dan ayahnya pun menolong Ian yang sudah tenggelam di dalam sumur. Setelah itu terlihat di luar rumah, ada sekelompok orang yang memakai pakaian serba hitam. Ya, mereka adalah para sekte. Berbagai teror pun kembali terjadi, sampai akhirnya Ian kembali ditarik oleh arwah nenek. Karena gagu, Ian tidak bisa meminta tolong, ia hanya bisa berteriak tidak jelas. Tapi Ian berhasil ditolong oleh Bondi, dan para sekte pun pergi setelah mereka menebar biji saga di sekitar rumah tersebut. Ya, keesokan harinya Rini sekeluarga mulai berkemas karena mereka akan pindah ke kota. Setelah mereka menunggu mobil yang akan menjemput mereka, tapi sayangnya mobil jemputan yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Sampai pada sore harinya, Pak Ustadz datang untuk menemani mereka. Terima kasih. Singkat cerita, malam pun tiba. Rini yang sedang tertidur tiba-tiba teringat dengan artikel yang dibawa Hendra. Ia pun membahas hal itu dengan Tony. Yang ternyata isi artikel tersebut adalah bahwa Ian, si anak terakhir, tidak akan dikorbankan. Melainkan anak itu adalah titisan setan. Anak terakhir hasil pemujaan setan bukan diambil untuk dikorbankan, tapi mereka adalah titisan anak iblis. Selain itu juga bahwa apabila para sekte itu menyebar benih atau biji saga, itu menyebabkan munculnya para mayat hidup yang akan meneror mereka. Di sisi lain, Bondi melihat Ian sedang mengobrol sendiri di jendela, dan Bondi pun terheran karena Ian berbicara dengan lancar. Saat ditanya oleh Bondi, Ian jawab sedang bicara sama teman-teman. Siapakah mereka? Sedangkan si ayah yang tidur di kamarnya tiba-tiba menemukan lonceng mewarni yang sebenarnya sudah dikubur oleh Tony. Dan ketika ia bunyikan lonceng itu, sontak mewarni muncul di sampingnya. Ayah, Rini, Tony, dan Bondi semuanya ketakutan, lalu bersembunyi di suatu ruangan. Mereka mengintip dari ruangan tersebut, dan mereka melihat Ian yang berjalan di tangga diikuti oleh sosok Mawarni.
Di sisi lain, Pak Ustadz diteror oleh gerombolan pocong begal. Ngeri banget anjir, pocong bawa celurit. Seorang ustadz pun tidak bisa menaklukkan pocong itu. Tapi ia malah diserang. Keluarga Rini pun hanya bisa menyaksikan Pak Ustadz telah tewas. Ya, rupanya semakin banyak mayat hidup yang mencoba masuk ke rumah. Mereka pun lari ketakutan. Kemudian mereka mencari Ian yang menghilang. Ternyata mereka menemukan Ian yang sedang berdiri bersama para sekte, ditemani oleh ibu. Dan benar, memang Ian merupakan titisan iblis. Sekarang mereka sudah terkepung karena para mayat hidup mencoba masuk melalui pintu dapur dan tiba-tiba kursi roda nenek bergerak dengan sendirinya. Lalu arwah nenek menahan pintu itu agar para mayat itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Nah, di sini kita tahu bahwa sebenarnya sejak awal arwah nenek ingin menolong keluarga Rini dengan cara melenyapkan Ian yang merupakan titisan setan. Kemudian Pak Budiman pun datang dan membawa pergi keluarga Rini, sedangkan Ian tetap bersama dengan Mawarni dan mayat hidup yang lain. Si ayah sempat mengkhawatirkan Ian, namun Pak Budiman berkata yang sebenarnya, sejak awal Ian bukan anakmu, dia adalah bagian dari mereka. Dan keluarga Rini pun berhasil selamat, lalu pindah rumah ke kota. Dia bukan anak kamu. Sejak awal dia bukan anak kamu. Ya, setahun kemudian Rini dan keluarganya sudah menetap di sebuah rusun di tengah kota. Dan di sana Rini mendapatkan makanan dari tetangganya. Oh, ini aku bawa makanan, masaknya kelebihan. Terima kasih, Bu. Akan tetapi, tetangganya itu bukan orang biasa, namun ia merupakan cerminan pemimpin sekte bernama Darminah. Darminah pun pulang, dan di sana sudah ada lakinya bernama Batara. Darminah mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan panen lagi. Lalu ia berdansa dengan suaminya, dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Pengabdi Setan tahun 2017. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan nantikan cerita film berikutnya. Bye-bye.